Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah startup terbanyak di Asia Tenggara. Bahkan menduduki peringkat kelima terbanyak di dunia. Pada bulan April tahun 2021, jumlah startup di Indonesia mencapai 2.229. Peringkat pertama, negara dengan jumlah startup terbanyak di dunia diduduki oleh Amerika Serikat, disusul oleh India, kemudian Inggris, Kanada, dan Indonesia. Di antara sekian banyak startup tersebut, ada yang berkategori sebagai unicorn dan dekakorn. Unicorn, kuda bertanduk panjang yang hanya ada pada mitos itu. Ya, perusahaan berkategori unicorn merupakan perusahaan yang memiliki nilai valuasi 1 juta US dollar atau sekitar 14 triliun rupiah. Pada masa lalu, sepertinya kondisi seperti ini impossible, sangat mustahil untuk dicapai, sesuai dengan konteks unicorn. Tapi semua kemustahilan itu sirna dengan lahirnya Gojek, Traveloka, Bukalapak, dan lain-lain. Istilah unicorn sendiri diperkenalkan oleh Alan Lee melalui artikelnya Welcome to the Union Club, Learning from Billion Dollar Startup. Alan Lee sendiri merupakan pendiri dari perusahaan investasi Cowboy Ventures. Kabar baik, pada akhir tahun 2021, jumlah startup asal Indonesia yang mencapai status unicorn bertambah satu lagi, yaitu startup yang bergerak di bidang makanan dan minuman, food and beverage, Kopi Kenangan. Kopi Kenangan mendapatkan pendanaan seri C tahap pertama sebesar 1,3 triliun rupiah dari Taiban Capital Management dan diikuti oleh sejumlah investor seri sebelumnya. Jumlah investasi sebesar ini membuat Kopi Kenangan naik menjadi unicorn. Bahkan menurut klaim dari CEO dan co-founder dari Kopi Kenangan, Edward Tirtanata, Kopi Kenangan merupakan startup F&B pertama yang mencapai kategori unicorn di Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Selain Kopi Kenangan, ada beberapa perusahaan startup atau rintisan yang telah menyandang status unicorn di Indonesia. Adapun daftar tersebut antara lain, yang pertama, Gojek. Perusahaan besutan Nadiem Makarim pada tahun 2010 ini awalnya adalah penyedia aplikasi pemesanan ojek online. Kemudian berkembang menjadi super app yang menyediakan beragam layanan, pesan antar makanan, pembayaran tiket, pembayaran digital, dan lain-lain. Pada Agustus 2016, Gojek menerima suntikan dana sebesar 7,2 triliun rupiah dari sejumlah investor. Sebutlah ada Formation Group, Sequoia Capital India, Warburg Pincus, dan lain-lain. Dan sekarang, Gojek sudah bukan lagi unicorn, sudah naik menjadi dekakorn. Apa itu dekakorn? Sebuah perusahaan dengan nilai valuasi di atas 10 miliar dolar. Yang kedua, Tokopedia. Startup di bidang e-commerce ini pada tahun 2017 menyandang status unicorn setelah menerima pendanaan sebesar 1,1 miliar dolar AS dari Alibaba Group. Perusahaan ini dibesut oleh William Tanuwijaya pada tahun 2009 silam. Menurut data yang bertajuk The List of Unicorn Companies yang dikeluarkan oleh firma analis CB Insight, nilai valuasi dari Tokopedia mencapai 7 miliar dolar Amerika Serikat atau kurang lebih 102 triliun rupiah. Dan pada tahun 2021, Gojek dan Tokopedia akhirnya memutuskan untuk melakukan penggabungan usaha alias merger di bawah payung grup GoTo. Berikutnya Traveloka. Traveloka merupakan startup yang bergerak di bidang travel dan pemesanan hotel. Traveloka merupakan
startup yang menyandang status unicorn ketiga di Indonesia. Pada tahun 2017, tepatnya bulan Juli, Traveloka mendapatkan kucuran dana sebesar 350 juta US dollar dari perusahaan dengan bidang yang sama, yaitu Expedia. Berbagai layanan dari Traveloka bisa dinikmati oleh para penggunanya di Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam. Menurut data dari CB Insight, nilai valuasi dari Traveloka mencapai 3 miliar dolar AS atau sekitar 42,6 triliun rupiah. Yang berikutnya adalah Bukalapak. Menyusul Tokopedia, Bukalapak merupakan startup di bidang e-commerce yang akhirnya menyandang status unicorn. Perusahaan yang didirikan oleh Ahmad Zaki, Nugroho Heru Cahyono, dan Fajrin Rashid ini pada Januari 2018 menerima suntikan dana dari sejumlah grup investor besar. Kemudian pada akhir Juli 2021, Bukalapak kembali membuat gebrakan dengan melantai di Bursa Efek Indonesia. Hal ini menjadi sejarah baru yang menjadikan Bukalapak sebagai startup unicorn pertama yang listing di BEI. Berikutnya adalah OVO. OVO merupakan startup yang bergerak di bidang pembayaran elektronik dan merupakan besutan dari Lipo Group. Menurut data dari CB Insight, nilai valuasi dari OVO ditaksir mencapai 2,9 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 41 triliun rupiah, dan nilai ini dicapai sejak Maret 2018. Kemudian ada GNT Express, startup yang bergerak di bidang pengiriman paket. GNT Express mendapatkan suntikan dana sebesar 2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 29 triliun rupiah pada tahun 2021. Dana tersebut diperoleh dari funding round yang diikuti oleh dua perusahaan ekuitas swasta Cina, yaitu Hill House Capital dan Boyu Capital, serta firma modal Ventura Sequoia Capital China. Yang ketujuh ada Sendit. Sendit merupakan startup yang bergerak di bidang fintech, financial technology. Pada September 2021, Sendit menerima suntikan dana sebesar 150 juta US dollar atau sekitar 2,1 triliun rupiah dari Tiger Global Management dan sejumlah investor lainnya. Sendit didirikan oleh Moses Low pada tahun 2015. Sendit menyediakan payment gateway, sistem pembayaran yang memudahkan para pelaku bisnis seperti UMKM, startup, e-commerce, hingga perusahaan besar. Yang kedelapan ada Ajaib. Ajaib adalah startup yang bergerak di bidang saham dan reksadana online. Ajaib mendapatkan predikat sebagai unicorn setelah menerima kucuran dana sebesar 153 juta US dollar atau setara dengan 2,2 triliun rupiah oleh funding round seri B di Oktober 2021. Ajaib sendiri merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Ajaib Group di bawah naungan PT Takjub Teknologi Indonesia. PT Takjub Teknologi Indonesia ini berdiri tahun 2018 bersamaan dengan lahirnya PT Ajaib Sekuritas Asia. Ya, itu tadi dari Gojek sampai kepada Kopi Kenangan, perusahaan rintisan asal Indonesia yang mampu meraih predikat sebagai unicorn. Harapan kita bersama akan semakin banyak lagi startup-startup asal Indonesia yang mampu masuk ke dalam kategori serupa. Misalnya startup yang bergerak dalam bidang teknologi aquaculture seperti e-fishery, atau yang bergerak dalam bidang pengelolaan sampah seperti Gringo asal Bali, atau dalam bidang layanan kesehatan mental seperti On Demand Relief asal Surabaya, dan lain sebagainya. Level berikutnya setelah unicorn adalah Dekakon. Dekakon adalah gelar yang disematkan kepada perusahaan rintisan atau startup yang nilai valuasinya melampaui 10 miliar US dollar. Di Asia, contoh dari Dekakon adalah Shopee, DJI Innovations, ada ByteDance, ada Grab, ada GoTo. Dan kabar baiknya, GoTo, Gojek, Tokopedia Tbk resmi mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia pada April 2022, dan konon ini adalah perusahaan Dekakon pertama yang listing di BEI.
Lalu apa sih sebetulnya startup itu? Startup adalah sebutan bagi perusahaan baru yang dalam tahap pengembangan. Kekuatannya ada pada aplikasi teknologi. Karena masih dalam fase pengembangan, maka pola yang ada dalam perusahaan tersebut masih sangat dinamis, masih bisa berubah bentuk. Standar-standar kerja dirapihkan sembari bekerja, sembari berjalan. Kemudian aturan-aturan administrasi pun bisa berganti berkali-kali, disesuaikan dengan kebutuhan maupun kompetisi bisnis. Misalnya di awal masuk kerja pada jam 8 pagi, kemudian pulang jam 5 sore. Kemudian beberapa bulan kemudian jamnya menjadi fleksibel. Misalnya masuk jam 10, pulang jam 7 malam, 10, 19. Atau beberapa saat kemudian berubah lagi menjadi bisa bekerja di mana saja, di kafe misalnya, selama target pekerjaan dapat tercapai. Kebalikan dari startup, perusahaan korporasi adalah perusahaan yang sudah sangat well established selama bertahun-tahun. Contohnya BUMN atau perusahaan swasta yang besar-besar. Aturan administrasinya sudah sangat jelas, sehingga kecil kemungkinan akan berubah. Ritme kerja di perusahaan korporasi pun cenderung teratur. Di startup, tidak hanya aturan, namun instruksi kerja juga bisa berubah. Perintah kerja di pagi hari bisa berubah 180 derajat di sore hari. Minggu ini kita menerima perintah kerja A, maka di minggu depan bisa berubah menjadi B. Ini biasa terjadi di startup. Namun kondisi seperti ini jarang ditemui di perusahaan korporasi. Struktur organisasi di perusahaan rintisan atau startup bisa ramping, bisa juga sangat ramping. Dibutuhkan keluasan oleh orang-orang di dalam perusahaan tersebut. Misalnya, ada karyawan yang sebetulnya di-hire untuk marketing person, namun karena dibutuhkan, ia terpaksa melakukan kegiatan salesperson. Demikian sebaliknya. Padahal skill untuk satu posisi dan posisi lain bisa jadi berbeda. Karyawan harus terbiasa menghadapi perubahan itu, harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Ini harus dipahami oleh karyawan startup. Seluruh karyawan di dalam perusahaan memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun perusahaan. Karyawan bisa berubah peran sesuai dengan kebutuhan organisasi. Menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi tidak bertentangan dengan peraturan ketenagakerjaan. Selain itu, semakin kecil struktur organisasi, semakin dekat pula karyawan dan founder perusahaan. Karyawan perusahaan rintisan atau startup seringkali berdiskusi satu meja dengan CEO dan CEO perusahaan. Bahkan selepas pulang kerja, karyawan dan founder perusahaan bisa makan malam bersama atau hangout bersama. Sedangkan di perusahaan korporasi, struktur organisasinya lebih gemuk. Nomenklatur departemen, nomenklatur divisi telah selesai dikonsep. Begitu juga dengan lapisan-lapisan posisi kerja. Deskripsi kerja menjadi begitu spesifik, sehingga kemungkinan terjadinya overlap antara posisi satu dan yang lainnya kecil terjadi. Seorang staf akan sulit untuk dijumpai duduk dan berdiskusi langsung dengan direksi di perusahaan korporasi. Ada birokrasi yang harus ditempuh. Ini karena lapisan-lapisan posisi kerja telah terbentuk, seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Di atas staf ada supervisor atau penyelia, kemudian bisa jadi ada manajer, ada general manager, sampai kepada direksi. Istilah-istilah jabatan di satu perusahaan korporasi bisa jadi berbeda dengan perusahaan korporasi yang lain. Selain istilah-istilah tadi, ada juga yang menyebut sebagai kepala seksi, kepala divisi, kepala departemen, dan seterusnya. Hal inilah yang mungkin seringkali mengakibatkan pengambilan keputusan di perusahaan korporasi terkadang lebih lambat ketimbang di perusahaan rintisan atau startup. Karena begitu banyak ide-ide segar yang dibutuhkan untuk pengembangannya, maka ruang kreativitas dibuka seluas-luasnya di perusahaan rintisan atau startup.
Ini agak berbeda dengan di perusahaan korporasi, di mana alur birokrasinya lebih panjang, deskripsi kerjanya lebih spesifik, sehingga ruang kreativitas kerjanya pun terbatas jika dibandingkan dengan perusahaan rintisan atau startup. Bekerja tak melulu tentang uang. Ada orang yang bekerja karena menganggap nilai dari perusahaan sejalan dengan nilai yang ia anut. Atau ia bekerja karena ingin menimba ilmu dengan harapan di masa depan ia dapat mengembangkan startup juga. Namun kita tidak bisa menafikan bahwa kompensasi material atau masalah gaji ini sangat penting juga. Ada anggapan di luar sana bahwa gaji di perusahaan rintisan atau startup lebih besar ketimbang perusahaan korporasi. Ini tentu tidak sepenuhnya akurat. Memang ada yang lebih besar ketimbang perusahaan korporasi, tapi yang kecil juga banyak. Karenanya saran saya bagi Sobat Dan Malik, tolong lakukan riset terlebih dahulu, misalnya dengan bertanya kepada teman yang telah bekerja di dalam perusahaan tersebut. Kekuatan finansial dari perusahaan rintisan atau startup juga bisa Sobat Dan Malik lakukan risetnya. Siapakah pemodal besarnya? Apakah perusahaan memasuki fase 5 tahunan atau telah memasuki fase 10 tahunan? Di perusahaan rintisan atau startup, performa seseorang dinilai dari seberapa banyak pekerjaan yang ia selesaikan, bukan dari seberapa banyak jam yang ia habiskan untuk bekerja. Ini yang menyebabkan di beberapa perusahaan rintisan atau startup, promosi karirnya jauh lebih kencang ketimbang perusahaan korporasi. Misalnya, penilaian KPI dilakukan per kuartal, dan pada 2 kuartal seorang karyawan melampaui target 100%. Maka bisa jadi ia mendapatkan double promotion. Jawaban untuk pertanyaan tadi berpulang kembali kepada Sobat Dan Malik. Sobat Dan Malik bisa menelah kembali motivasi dari Sobat Dan Malik, nilai-nilai yang Sobat Dan Malik anut. Bisa bertanya, apakah tujuan yang ingin Sobat Dan Malik capai sudah sejalur dengan kesempatan yang perusahaan berikan? Ada yang berpendapat lebih baik bekerja di perusahaan korporasi terlebih dahulu. Keteraturan yang ada di perusahaan korporasi akan menjadikan seseorang menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab. Ia akan terbiasa datang ke kantor tidak terlambat untuk kemudian menyelesaikan pekerjaannya. Mental disiplin ini akan sangat bagus jika kelak ia dipindah kepada perusahaan rintisan, di mana perusahaan memberikan fleksibilitas untuk waktu dan lokasi kerjanya. Manfaat selanjutnya dengan bekerja di perusahaan korporasi terlebih dahulu, seseorang akan terbiasa menghadapi tahapan-tahapan birokrasi, sehingga ia bisa lebih menghargai kesederhanaan alur proses penyampaian ide-ide kepada founder di perusahaan rintisan. Manfaat selanjutnya, ia memiliki referensi bagaimana mengembangkan divisi-divisi perusahaan rintisan di masa mendatang. Nah, demikianlah pembahasan tentang mana yang dipilih, perusahaan korporasi atau perusahaan rintisan alias startup. Bila Sobat Dan Malik merasa informasi ini bermanfaat, tolong di-share seluas-luasnya kepada Sobat Dan Malik lainnya. Bisa juga untuk like dan subscribe, karena like dan subscribe dari Sobat Dan Malik adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!